Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada operasi aljabar fungsi, fungsi komposisi, fungsi inverse, dan inverse fungsi komposisi. Yang pertama, operasi aljabar fungsi. Misalkan kita memiliki dua fungsi, yaitu f dan g, di mana f memiliki daerah asal yang disebut df, dan g memiliki daerah asal yang disebut dg. Nah, kedua fungsi tersebut bisa kita jumlahkan, kurangkan, kalikan, dan kita bagi. Untuk f ditambah gx akan sama dengan fx ditambah gx, di mana x merupakan elemen dari irisan df diiris dengan dg. Begitupun dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk pembagian, gx tidak sama dengan 0. Jika gx-nya 0, maka tidak terdefinisi. Adapun contoh di sini, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4 dan gx sama dengan x plus 2. Maka tentukan f plus gx, f min gx, f kali gx, dan f per gx. Untuk a, f plus gx akan sama dengan fx ditambah gx. Nah, fx ini kita ganti dengan x pangkat 2 min 4. Dan gx kita ganti dengan x plus 2. Maka hasilnya nanti x pangkat 2 plus x min 2. Begitupun dengan pengurangan dan perkalian. Nah, untuk pembagian, di sini f per gx akan sama dengan fx per gx. Fx ini kita ganti dengan x pangkat 2 min 4, gx-nya kita ganti dengan x plus 2. Nah, untuk x pangkat 2 min 4, kita faktorkan menjadi x plus 2 dan x min 2 per x plus 2. Nah, ini x plus 2 ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah x min 2. Selanjutnya, fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan O kecil dan dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang terbentuk dari fx dan gx adalah yang pertama, f bundaran gx akan sama dengan f gx. Artinya, fungsi g kita masukkan ke dalam fungsi f. Nah, yang kedua, g bundaran fx akan sama dengan g fx, artinya fungsi f dimasukkan ke fungsi g. Adapun contoh di sini, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 2 dan gx sama dengan x min 2. Tentukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, f bundaran gx, yang kedua, g bundaran fx. Untuk yang A, f bundaran gx akan sama dengan f gx. Nah, gx-nya ini sudah diketahui yaitu x min 2. Ini yang akan kita masukkan ke dalam fungsi f, di mana fungsi f-nya adalah x pangkat 2 min 4x plus 2. X ini kita ganti dengan x min 2. Nah, hasilnya nanti x pangkat 2 min 8x min 14. Begitupun dengan yang g bundaran fx akan sama dengan g fx. Jadi yang ini fungsi f-nya kita masukkan ke dalam fungsi g. Nanti akan menghasilkan x pangkat 2 min 4x. Adapun contoh 2, diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 4, tentukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, f bundaran fx, dan yang kedua, g bundaran f min 3. Nah, untuk yang A, f bundaran fx akan sama dengan f fx. Jadi, fungsi f ini kita masukkan ke dalam fungsi f-nya sendiri. Ya, fx-nya adalah 3x min 1, kita masukkan ke dalam 3x min 1. Jadi, 3 kali 3x min 1 dikurang 1, maka nanti hasilnya 9x min 4.
Nah, untuk yang B, G bundaran F min 3, kita cari terlebih dahulu yaitu G bundaran Fx-nya. Nah, di sini akan sama dengan G Fx, di mana Fx-nya yang kita masukkan ke dalam G. Jadi 3x min 1 ini nanti kita masukkan ke dalam x pangkat 2 plus 4. Hasilnya 9x pangkat 2 min 6x plus 5. Nah, setelah itu kita cari F bundaran G min 3. Karena x-nya diketahui min 3, jadi x ini kita ganti min 3. Jadi hasilnya nanti 104. Nah, menentukan fungsi jika komposisi fungsi dan fungsi lain diketahui. Di sini ada contoh, diketahui F bundaran Gx sama dengan 6x pangkat 2 min 3x plus 7, dan Fx sama dengan 3x min 2. Maka tentukan Gx. Penyelesaiannya, F bundaran Gx akan sama dengan F Gx. Jadi fungsi Gx-nya yang kita masukkan ke dalam F. Sedangkan F-nya adalah 3x min 2. Berarti X ini nanti kita ganti dengan Gx ini ya. Jadi 3Gx min 2 sama dengan 6x pangkat 2 min 3x plus 7. Min 2 kita pindah ruas menjadi positif 2, berarti 7 ditambah 2 hasilnya 9. Nah, ini tinggal 3Gx sama dengan 6x pangkat 2 min 3x plus 9. Untuk mencari Gx kita bagi 3, jadi hasilnya 2x pangkat 2 min x plus 3. Untuk contoh 2, diketahui F bundaran Gx sama dengan 2x pangkat 2 min 6x plus 1, dan Gx-nya sama dengan x plus 3, maka tentukan Fx. Penyelesaiannya, F bundaran Gx akan sama dengan F Gx, jadi fungsi Gx-nya kita masukkan ke dalam F. Nah, Gx-nya di sini x plus 3. Nah, x plus 3 ini kita akan misalkan menjadi T, berarti x-nya adalah T min 3. Nah, Fx plus 3 sama dengan 2x pangkat 2 min 6x plus 1. X plus 3 ini kita ganti menjadi T, dan X ini kita ganti menjadi T min 3. Maka hasilnya Ft sama dengan 2 kali T min 3 pangkat 2 min 6 kali T min 3 plus 1. Nanti hasilnya Ft sama dengan 2T pangkat 2 min 18T plus 37. Nah, kemudian kita ubah T menjadi X. Hasilnya Fx sama dengan 2X pangkat 2 min 18X plus 37. Selanjutnya, fungsi inverse. Definisi fungsi inverse merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, di sini bisa dilihat, jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, dan fungsi g memetakan himpunan B ke himpunan A, maka inverse dari f ini adalah g. Ya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Jadi, suatu fungsi memiliki fungsi inverse apabila fungsinya merupakan fungsi satu-satu. Artinya, setiap anggota kodomain memiliki satu pasangan di domain. Meskipun di kodomain ini boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Berbeda dengan fungsi bijektif ini antara domain dan kodomain harus dipasangkan tepat satu kali. Ya, ini adalah syarat dikatakannya suatu fungsi memiliki fungsi inverse. Ada contoh soal di sini, diketahui fungsi dalam pasangan berurutan f sama dengan min 1,4, 0,2, 2, min 1, dan 3,0, sedangkan g sama dengan min 1,0, 2, min 2, 3, min 2, dan 4, min 1. Yang ditanyakan A, tentukan inverse dari f dan g. Lalu yang B, apakah inverse f dan g merupakan fungsi? Nah, penyelesaiannya di sini, inverse dari f itu adalah kebalikan dari min 1,4, 0,2, 2, min 1, dan 3,0. Jadi hasilnya inverse dari f sama dengan 4, min 1, 2,0, min 1,2, dan 0,3. Begitupun dengan inverse g.
Nah, untuk pertanyaan yang B, apakah inverse f dan g merupakan fungsi? Bisa dilihat di sini, fungsi f merupakan fungsi bijektif karena antara domain dan kodomain memiliki tepat satu pasangan, sedangkan fungsi g bukan merupakan fungsi bijektif karena ada anggota kodomain yaitu min2 memiliki dua pasangan di domain 2 dan 3. Berarti dapat disimpulkan bahwa f merupakan fungsi bijektif sehingga f memiliki fungsi inverse atau inverse f merupakan fungsi. Sedangkan g bukan merupakan fungsi bijektif sehingga g tidak memiliki fungsi inverse atau inverse g bukan merupakan fungsi. Selanjutnya menentukan inverse suatu fungsi. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, ubah fungsi f(x) ke dalam persamaan y sama dengan fx. Kita langsung ke contoh soal, ya, diketahui fx sama dengan 2x min 1, maka tentukan inverse dari fx. Nah, untuk langkah yang pertama, ubah fx ke persamaan y sama dengan fx. Jadi seperti ini ya, fx sama dengan 2x min 1, sama dengan y, sama dengan 2x min 1. Lalu langkah kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Setelah itu kita temukan di sini x sama dengan y plus 1 min per 2. Lalu langkah ketiga, ganti x dengan inverse fx, ya, di sini inverse fx. Lalu langkah keempat, ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh inverse fx. Nah, ini variabel y ini kita ganti dengan x, berarti menjadi inverse dari f, x sama dengan x plus 1 per 2. Adapun contoh soal di sini, tentukan inverse fx dari fungsi-fungsi berikut. Untuk A, fx sama dengan 3x plus 2 per x min 5, kita ubah ke persamaan y menjadi y sama dengan 3x plus 2 per x min 5. Sehingga x min 5 kali y, ini kita kalikan sama dengan 3x plus 2. Nah, ini kita kalikan lagi menjadi xy min 5y sama dengan 3x plus 2. Untuk min 5y ini kita pindah ruas menjadi positif 5y, sedangkan 3x ini kita pindah ruas menjadi negatif. Nah, karena xy dengan 3x memiliki x-nya ini saya keluarkan, sehingga x dikali y min 3 sama dengan 5y plus 2. X sama dengan 5y plus 2 per y min 3. Jadi, inverse dari fx sama dengan 5x plus 2 per x min 3. Untuk yang B, gx sama dengan 2x plus x min 1 per 3. Kita samakan penyebutnya, jadi 2 dikali 3 hasilnya 6, menjadi gx sama dengan 6x plus x min 1 per 3. Gx sama dengan 7x min 1 per 3. Nah, kita ubah ke persamaan y menjadi y sama dengan 7x min 1 per 3. Ini kita kalikan nanti ya, 3 dengan y, menjadi 7x min 1 sama dengan 3y. X sama dengan 3y plus 1 per 7. Jadi, inverse dari gx sama dengan 3x plus 1 per 7. Nah, untuk yang C, gx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 3, kita ubah ke persamaan y menjadi y sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 3. Nah, karena kita akan menentukan faktor ini, jika ini 3 maka tidak memiliki faktor, jadi ini saya ganti menjadi 4 dengan syarat 4 dikurang 1, biar hasilnya juga 3 ya. Jadi, di sini y sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 4 min 1, y sama dengan x min 2 pangkat 2 min 1. Nah, ini hasil faktor dari x pangkat 2 min 4x plus 4. Sehingga x min 2 pangkat 2 sama dengan y plus 1. Nah, untuk mencari x, maka kita akarkan ruas kanan, sehingga pangkat di sini hilang, menjadi x min 2 sama dengan akar dari y plus 1. Jadi, x sama dengan akar dari y plus 1 ditambah 2, sehingga inverse dari gx sama dengan x plus 1 ditambah 2. Selanjutnya, inverse fungsi komposisi.
Inverse fungsi komposisi adalah inverse dari gabungan beberapa fungsi. Misalkan f dan g merupakan fungsi bijektif, maka inverse dari fungsi tersebut adalah f bundaran g pangkat min 1x akan sama dengan g pangkat min 1 bundaran f pangkat min 1x. Begitupun dengan g bundaran f pangkat min 1x akan sama dengan f pangkat min 1 bundaran g pangkat min 1x. Adapun contoh di sini, diketahui fungsi f(x) sama dengan 5x min 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 3, maka tentukan fungsi-fungsi berikut. Untuk yang A, tentukan inverse dari f bundaran gx. Nah, langkah pertama adalah kita cari terlebih dahulu f bundaran gx. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa f bundaran gx akan sama dengan f gx, di mana fungsi g kita masukkan ke dalam fungsi f. Gx di sini adalah x pangkat 2 plus 3, sedangkan fx-nya 5x min 1. Jadi, x pangkat 2 plus 3 kita masukkan ke dalam 5x min 1, sehingga 5 kali x pangkat 2 plus 3 dikurang 1. Nah, nanti hasilnya adalah x sama dengan plus minus akar dari y min 14 per 5. Kemudian kita ubah kepersamaan y menjadi inverse dari f bundaran g. Y sama dengan plus minus y min 14 per 5. Nah, kita ubah ke x, berarti f bundaran g pangkat min 1x atau inverse dari f bundaran gx sama dengan plus minus x min 14 per 5. Kemudian, untuk yang B, yang ditanyakan adalah inverse dari f bundaran inverse dari gx. Nah, langkahnya sama, karena tadi sebelumnya kan f pangkat min 1 bundaran g pangkat min 1x akan sama dengan g bundaran f pangkat min 1x. Jadi, yang kita cari terlebih dahulu adalah g bundaran fx akan sama dengan g fx. Nah, jadi fungsi f yang kita masukkan ke dalam fungsi g, di mana fx-nya adalah 5x min 1, gx-nya adalah x pangkat 2 plus 3. Jadi, 5x min 1 ini kita masukkan ke dalam x pangkat 2 plus 3. Jadi, g bundaran fx sama dengan 5x min 1 pangkat 2 plus 3. Nanti akan menghasilkan x sama dengan plus minus akar dari y min 3 ditambah 1 per 5. Nah, ini karena masih y, jadi ini g bundaran f pangkat min 1y plus minus akar dari y min 3 ditambah 1 per 5. Kita ubah ke persamaan x, jadi g bundaran f pangkat min 1x sama dengan plus minus akar dari x min 3 plus 1 per 5. Ya, jadi inverse dari f bundaran inverse dari gx sama dengan inverse dari g bundaran fx sama dengan plus minus akar dari x min 3 ditambah 1 per 5. Nah, di sini ada latihan soal, silahkan dikerjakan dalam bentuk PDF, nanti di-upload ke Moodle. Terima kasih.